Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Maaf banget, ini adalah video pertama kami sebagai keluarga. Sederhana. Kita kenalin, gue Putri dan suami gue. Kalau orang Batak, nggak usah gue. Aku ini Putri. Nah, aku siapa? Nama gue adalah Awansyah. Dia yang punya channel YouTube Mikazuki Hobby. Jadi dan juga kalau yang suka-suka Hot Wheel atau apapun bisa beli di dia. Oke, di mana? Tokopedia. Nanti dong di deskripsi aja, nggak enak promosi. Mikazuki. Udah. Sekarang tujuan kita buat video ini apa? Dan aku yang punya lontong umen Kak Putri. Tujuan kita buat video ini itu apa? Jadi kita mau bikin video tentang apa ya? Ya kita cuma mau cerita. kita cuma mau cerita aja tentang cerita tentang profil kami, tentang kehidupan kami. Apa Dikit aja. Ya apa itu? Jadi Kita mulai dari mana? Kita nikah. Ini obrolannya berat nih, kawan-kawan. Oh ya, kita sekarang lagi di Grand Hyatt Tamrin. Jangan promosi. Kita nggak di endorse. Nggak tahu dia endorse dia. Kita lagi buat video ini di Grand Hyatt Sudirman, deket Grand Indonesia gitu lah, tuh kan. Biasa aja Pak. Ya kami juga bisa nginep di sini karena ada yang ngasih kan, ya kan. Gratis. Mungkin juga awak ini bisa bayar hotel kayak gini ya kan. Mending uangnya buat beli beras ya nggak sih. Iya ngobrol aja. Iya. Anggap aja lagi podcast. Jangan ditekan. Nanti rusak. Jadi kita mau cerita, kita nikah tahun berapa? Ayo. 2019 ya? 2019 kita nikah. 2019. Jadi terus sekarang ini udah mau 2 tahun. Lebih lah. 2 tahun 3 bulan ya? Iya. 2 tahun 3 bulan. Nah, jadi 2 tahun 3 bulan ini kami belum dikasih rezeki sama Allah untuk mendapatkan momongan. Iya guys, kayak begitu lah teman-teman. Six gitu kan. Nah, kita mau cerita dulu. Kita promil kita itu udah dari yang promil yang dari yang teh-tehan lah segala macem itu. Apa teh-tehan? Pokoknya gitulah intinya. Nah, pokoknya kalian udah tau lah kalau orang yang udah nikah pasti yang belum dapat keturunan pasti tau lah promil itu dari buah zuriat apapun itu semuanya udah dari yang pahit-pahit sampai yang lebih pahit lagi, bahkan menjalani pahitnya kehidupan ini udah. Nah, kita udah ngelewatin semua. Ya, mungkin emang belum Allah tuh belum ngasih kita jangan minum terus Pak. Aus. Kita harus bikin video dulu Iya. kan. Ya belum rezekinya aja sih ya kan. Ya. Pokoknya harus tetap positive thinking, harus saling support suami istri gitu kan. Oke. Untuk mempersingkat itu semua, karena kita itu adalah tukang ngomong. Jadi kalau kita ikutin terus video ini sampai 2 jam gak akan siap-siap video ini ya kan. Jadi kita Kenapa lu ngikutin gaya aku? Gini. Jadi kita udah nikah 2 tahun 3 bulan. Dan jujurnya tuh aku sudah lewatin 5 dokter spesialis obgyn. Wow. Dan awal-awalnya 2 tahun pertama kemarin itu aku tuh bener-bener di titik awal tahun inilah. Itu bener-bener titik dimana aku ngedropnya. Kenapa? Aku sampai resign dari tempat kerja aku ya, karena aku mungkin karena aku disuruh suami untuk fokus di rumah buat usaha, dan yang kedua makin gimana ya? Aku makin stres karena tuh di kantor tuh jadi kayak ajang gini loh, misalkan ada yang baru nikah udah hamil, nggak tahu sih. Aku nggak tahu pengalaman aku ini sama nggak sama seperti kalian ya. Pokoknya yang aku rasain, misalkan nih temen aku ada yang baru nikah dan itu langsung hamil. Itu ada beberapa ya geng-geng gitu tuh langsung kayak gini, lo kok belum hamil juga sih, kan nikahnya sama. Lu bayangkan, emang kita tahu kapan kita hamil, ya nggak sih? Iya. Ya, toh juga gayanya sama, yang dilakuin sama, yang dimasukin sama juga. Jadi bedanya apa? Bahasa kau, frontal kau. Jadi tuh aku tuh kayak langsung ngedrop gitu kan guys.
kawan-kawan jangan guys, kita orang Batak. Itu halak Medan. Udah gitu aku udah ngedrop banget kan, jadi udah aku ngedrop dengan ke dokter, udah ngedrop lagi sama teman-teman, dan juga ada beberapa keluarga yang bener-bener kayak kok belum hamil juga gitu kan. Tapi bersyukurnya adalah aku punya keluarga suami yang bener-bener positive thinking. Gak pernah sekalipun dari pihak suami aku tuh kayak kok kamu gak hamil-hamil, itu gak pernah sama sekali. Malah kadang aku kadang itu dulu aku efeknya kadang aku ngobrol kan sama ibu mertua kan. Terus aku bilangin, ibu maaf ya bu, ayu belum dapat momongan. Jadi ibu bilang udah nggak apa-apa yuk gitu. Santai kan. aja. Itu kan namanya rezeki gitu kan, kayak jodoh, maut, keuangan segala macam itu kan rezeki kan. Kita juga nggak akan bisa nentuin gitu kan. Bener teman-teman. Minum lagi. Yang ngoceh kan saya, Pak. Nah, ini nggak ada edit. Ini nggak ada edit. Apa adanya. Keluarga kami ya kayak gini. Kocak dah kalau kalian nggak tahu. Kalau ada yang kenal sama aku pasti tahu banget lah kami tuh kayak gimana. Kocak. Kalau berantem ya berantem. Tapi kita berantem nggak pernah lebih dari sejam. Pokoknya kalau udah kita tentuin dong nama channelnya apa, keluarga Batak? Nanti Kak. Nanti aja. Nanti aja iya. Terus alhamdulillah dari pihak suami juga nggak pernah kayak gini kan. Cuma aku juga ya gimana ya, namanya seorang cewek, ngapain? Jangan norak. Yang namanya cewek kan pasti kalian juga ngerasain apa yang aku rasain. Gimana perasaannya kita udah lama nikah tapi belum juga dapat omongan tuh, gimana ngedropnya tuh tahu banget kan. Nah akhirnya nangis. Aku memutuskan untuk ke Morula IFI, apa sih? Morula. Nah, akhirnya kita memutuskan ke promil ke Morula. Morula apa? Morula IVF. Pokoknya gitu deh, yang kayak yang dibilang artis-artis itu. IVF. Nah, gitu. Pokoknya Morula bla 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 gitu. Yang di Tangerang, tepatnya di Rumah Sakit Betsaida. Ya. Betsaida Tangerang. Terus udah kayak gitu kan. Nyantai aja, jangan tegang. Jadi dokter sebelumnya itu kayak sebelum yang di Morula ini selalu nge-push di aku terus yang minum obat sampai badan aku gede tuh. Aku tuh naik sejak kapan badanmu kecil? Pernah sebelum nikah. Aku tuh naik hampir 10 kilo, 15 kilo tahu setelah nikah sama dia gitu kan. Wow. Nah terus aku tuh sebelum dokter tuh kayak aku tuh kasih obat-obatan terus kan menurut aku jadi makin nafsu makan, jadi makin gemuk kan. Terus akhirnya di dokter Morula ini itu benar-benar kamera. Ya, itu benar-benar dokternya positif banget, bener-bener bener dah. Yang nggak mana tahu itu mungkin karena mahal juga, nggak tahu juga lah ya. Wah dokternya tuh baik, positif, ramah, pokoknya semua the best lah. Jadi pas pertama kali ke sana itu pas banget mens hari kedua. Terus dicek itu, terus habis dicek, dilihat, alhamdulillahnya aku nggak ada miom, aku nggak ada kista, aku nggak ada PCOS, endometriosis dan semua itu aku nggak ada. Tapi emang mens aku tuh sakit banget di hari pertama. Enggak, kok bisa hafal sih? Kok bisa hafal? Baca. Oh ngebaca, ngebaca dia. Pokoknya aku tipe cewek yang mens tuh sakit. Itu kalau teman-teman aku yang lain udah pada tahu kalau aku hari pertama itu cuma bisa di tempat tidur telentang. Kalau udah nggak sanggup aku langsung minum Panadol, itu langsung tuh menyekai putih tuh seluruh badan karena sakitnya ke pinggang. Udah. Mungkin karena itu juga dokter-dokter sebelumnya itu kayak lebih fokusnya ke aku. Nah, tapi di dokter yang sama dengan dokter Wisnu tuh langsung ngecek tuh. Alhamdulillahnya tuh nggak ada endometriosis, nggak ada PCOS, nggak ada, semuanya nggak ada. Alhamdulillahnya bersih kan, udah bersih. Terus disuruh langsung HSG untuk memastikan apakah tuba kamu tuh paten atau tidak. Nanti ada video lagi bagaimana pengalaman aku di HSG, nanti ya ditunggu aja, dan berapa biayanya. Terus pasti dicek dicek semua, alhamdulillah aku nggak ada. Dan di HSG-nya juga aku tuba paten kiri kanan. Pokoknya alhamdulillah aku udah senang banget. Sampai kata tuh dokter radiologinya bilang sama aku, "Loh Kak, ini bagus banget loh, tubanya bersih," gitu kan. Maksudnya benar-benar cairan itu pasti semprot tuh cepet, langsung kan dia kayak gini, swing kayak gitu kan.
cepet gitu kan. Terus akhirnya dibilang si dokter radiologi kalau ini bagus tuh kak, sebenarnya bisa untuk alami gitu kan. Nah akhirnya suami aku disuruh tes analis sperma sama DNA fragmentasi, inget banget aku tuh untuk memastikan lagi kan. Dan hasilnya adalah suami aku kena dermatoozoospermia. Ngantuk aku dengerin kau. Jadi kena dermatoozoospermia. Celotehnya ngantuk bener. Dermatoozoospermia itu adalah morfologinya itu tidak sempurna gitu. Jadi sperma dia banyak, tapi yang bener-bener perfect itu cuma 2%, jadi abnormalnya 98%. Nah udah kayak gitu, jadi kan udah selesai kayak gitu, akhirnya apa namanya? Apa? Aku lupa deh. Udah itu kasih obat akhirnya kan. Nah terus dibilang dokter itu tuh karena yang pertama untungnya jumlah sel sperma dia tuh banyak, terus kekentalannya bagus, pokoknya semua bagus deh. Tapi balik lagi bentuknya itu rupanya kenapa? Yang pertama apa namanya, dia tuh perokok berat dulunya, perokok berat, suka sering namanya begadang, minum berkaleng, bersoda kayak Fanta, gitu. Nggak boleh, pokoknya minum bermanis-manis yang ada di minimarket tuh tolong banget yang lagi promil jangan dulu. Kalau bisa minum air putih, kalau bosan minum air putih dikasih jeruk, lemon, nah itulah jadi investigator. Pokoknya tuh kayak gitu-gitu lah, jadi benar-benar terus begadang, terus pakai celana jeans itu bukan nggak boleh ya, dikurangin ya. Semangat pak. Ngantuk. Pokoknya itu bener-bener lah. Bener lah kayak gitulah. Itu kayak gitu. Kalian bisa lihat di Google lah ya. Nah akhirnya promil ini aku masih promil, ini baru 1 bulan promil aku, suami aku baru minum obatnya. Ini lagi mau ini obat lagi. Nah aku yang kusuka dari dokter itu kan aku langsung bilang, dokter apakah saya harus inseminasi atau bayi tabung? Aku bilang gitu tuh. Terus dokternya malah ngelarang. Yang aku suka dari dokternya adalah pertama, dia ngomong gini, kamu mau program hamil dimanapun, tehmu habis. Iya, kamu program hamil dimanapun, tapi kalau kamu tidak positive thinking itu nggak akan bisa. Karena kalau mau promil itu adalah pikiran, hati, dan Allah gitu loh, benar-benar itu gitu. Jadi obat segala macam itu hanya penunjang. Itu yang pertama. Yang kedua, aku kan bilang apa aku perlu inseminasi atau bayi tabung biar cepet kan. Terus dibilangnya gini, kamu tuh semua orang akan bisa mau program bayi tabung, mau inseminasi, karena uang itu gampang. Kalau bayi tabung sekitar misalnya 200 juta bisa kita cari. Tapi apakah aku serius loh. Tapi serius mulu. Kamu kuat nggak mental kamu? Langsung digituin. Iya. Ya kan ya? Iya. Kuat nggak kamu? Yang pertama, kamu suka jalan-jalan. Tahu dokternya lo kita suka jalan-jalan. Iya. Dibilang gitu, kamu suka jalan-jalan, apakah kamu bisa benar-benar bed rest, nggak turun dari tempat tidur? Yang kedua, apakah kamu kuat disuntik sehari berkali-kali untuk disuntik, untuk membesarkan ovumnya atau apa gitu, pokoknya sel telurnya dibesarin. Iya saya, apakah kamu kuat untuk minum obat sebanyak itu? Oh gitu deh guys. Pokoknya bener-bener digituin. Udah, kita program alami dulu aja, kita coba dulu selama 3 bulan kata gitu. Karena kamu dan suami ini emang kayak gini tuh banyak di kalangan di umuran aku sampai yang tahun-tahun baru. Kenapa? Balik lagi makanan. Jadi bagi yang belum nikah, mohon banget dicek lagi apa yang kamu makan. Bener-bener inilah saat ini tuh aku tuh baru ngerasain. Kalau temen aku dulu udah pada tahu aku tuh suka banget namanya makanan mentah, suka banget namanya fast food itu seminggu hampir bisa loh setiap hari. Bisa. Ini kopi itu setiap hari guys, sehari 2 kali minum kopi sambil mau kerja, beli dulu minuman manis-manis. Itu kesukaan banget aku sama dia. Jadi itu tuh bener-bener tolong banget yang mau nikah, yang pingin biar cepet tokcer tuh.
fokus dengan kesehatan kalian. Aku bilang kayak gitu. Ini aku cerita untuk kisah kita dulu ya. Untuk promil-promilnya aku akan bikin video lagi bener-bener yang lebih teliti lagi, karena ini aku cuma ingin curhat aku cuma ingin curhat apa yang aku rasain gitu kan. Bener-bener kayak gimana ya, kayak ternyata tuh terus aku udah punya grup tentang promil sama yang seperjuangan sama aku. Jadi aku benar-benar ngerasa kayak aku nggak sendirian loh. Ya mungkin yang selanjutnya yang dibilang dokter adalah akunya kan alhamdulillah sehat, semuanya nggak ada, tapi fokus di support buat suami, karena support dari istri itu bener-bener ini banget gitu kan. Nah makanya aku bilang ke suami, pokoknya kita harus tetap semangat. Makanya obatnya tuh kemana-mana kami bawa obat loh buat dia. Dan itu makanan sehat-sehat kayak jus setiap pagi tuh wajib banget jus ya kan ya. Kalau karena juga suka lupa sih. Jadi gitu dulu ya guys. Udah nih? Udah capek. Udah capek, udah lelah. Nanti untuk video lebih telitinya lagi dan lebih jelasnya aku akan bikin video juga. Ini tuh cuma ingin isi curhat aku ataupun pengalaman kalian. Jadi kalau kalian ada pengalaman tentang promil boleh, karena aku juga masih promil juga. Ini kan promil aku baru 1 bulan di dokter. 1 bulan di dokter. Jadi benar-benar ya kalau ada masukan boleh banget gitu ya. Jadi gitu aja dulu guys, karena aku udah kelaparan. Aku mau makan. Jadi sekarang udah jam 3 pagi guys. Bohong, 8:30. Jadi gitu aja. Jadi kalau ada sebenarnya itu pengen cepet-cepet closing, bukan mau kemana-mana tuh, tapi ke mall sebelah tuh. Iya, aku pergi ke Grand Indonesia. Jadi gitu aja cerita-cerita aku. Jangan pernah bosan dan selalu support channel baru aku yang kecil banget. Kayaknya belum ada subscribernya deh, orang baru cerita. Gitu dulu ya guys. Terima kasih. Selamat malam.